Halo semuanya, video kali ini akan membahas soal intermittent fasting. Intermittent fasting atau bahasa Indonesianya biasa kita sebut puasa berselang merupakan salah satu metode buat menurunkan berat badan yang cukup populer belakangan ini. Sebagian besar dari kita mungkin udah sering dengar ya sama yang namanya intermittent fasting. Saya sendiri sudah menjalankan intermittent fasting ini selama beberapa tahun kebelakang sebagai pendamping olahraga lompat tali. Dan hasilnya memang tidak mengecewakan. Tapi buat teman-teman yang belum tahu nih ya, saya jelasin dikit ya soal intermittent fastingnya. Konsep intermittent fasting sendiri adalah bukan mengatur apa yang kita makan, tapi ngaturnya kapan jam kita makan. Jadi, intermittent fasting adalah kita menjadwalkan dalam rentang waktu mana kita berpuasa. Dalam artian kita tidak mengkonsumsi kalori sama sekali. Dan dalam rentang waktu mana kita mengkonsumsi kalori kita untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Dan maksudnya tidak mengkonsumsi kalori sama sekali adalah artinya kita tidak makan apapun tapi masih boleh minum air. Atau kopi pahit tanpa gula tentu saja. Atau enggak teh pahit tanpa gula juga. Intermittent fasting ini ada beberapa jenis. Contohnya metode 16-8. Jadi kita 16 jam berpuasa, 8 jam kita makan. Atau metode warrior nih, 20 jam puasa, 4 jam makan. Atau ada juga yang hitungannya mingguan. Kayak misalnya dalam seminggu, 2 hari dalam seminggu itu kita sama sekali nggak makan dan 5 hari sisanya kita makan bebas. Atau enggak yang sedikit lebih longgar. Dalam 2 hari seminggu kita makan asupan kalori dikit lah, kayak 500 atau 600 kalori aja, dan 5 hari sisanya kita makan seperti biasa. Dan metode-metode tersebut itu nggak harus kita lakukan secara super ketat, jadi boleh ada kelonggaran-kelonggaran. Contoh nih, misalnya saya melakukan metode 16-8, 16 jam puasa, 8 jamnya makan kan. Tapi kadang kalau misalnya laparnya lagi nggak terlalu menyerang perut saya nih, kadang-kadang saya naikin puasanya jadi 18 jam. Tapi kalau misalnya sedang weekend, sedang ada acara kumpul-kumpul sama keluarga, atau misalnya sama teman-teman zaman-zaman sebelum corona nih ya, saya bisa nggak puasa sama sekali pada hari itu. Dengan berbagai macam kelonggaran itu pun, saya masih bisa mendapatkan hasil yang cukup baik. Emang sebenarnya apa sih gunanya kita ngatur-ngatur jam makan kita kalau kita nggak ngatur apa yang kita makan? Sebenarnya cukup banyak penelitian yang mengatakan kalau keuntungan dari sisi medis intermittent fasting itu nggak terlalu berbeda jauh dengan kita membatasi pola makan kita, kayak insulin immunity atau turun berat badan, dan beberapa kelebihan dari intermittent fasting yang banyak dikatakan orang-orang bisa didapat juga dengan membatasi asupan kalori kita sehari-hari. Tapi buat saya pribadi nih ya, intermittent fasting itu banyak banget keuntungannya, dan keuntungan tersebut itu nggak bisa didapat di metode-metode lain. Pertama, dengan melakukan intermittent fasting, kita secara otomatis bakal mengurangi cemilan-cemilan kita. Cemilan kan seperti yang teman-teman tahu juga ya, bisa dibilang makanan yang nggak kenal waktu dan nggak kenal tempat, bisa kapanpun dan dimanapun. Tapi kalau kita ngebatasin jam makan kita nih, misalnya cuma 8 jam, minimal cemilan yang kita makan itu cuma bisa di waktu 8 jam doang. Itu juga dalam kondisi kalau kita nggak kekenyangan sudah kita makan berat. Selain itu, intermittent fasting itu membantu menekan hawa nafsu makan yang berlebih. Pada awal kita memulai intermittent fasting, tidak pasti rasanya pengen makan terus. Emang dasarnya manusia, kalau dilarang sesuatu pasti jadi makin pengen. Contoh nih, misalnya kita dilarang stop makan cakwe seumur hidup. Yang tadinya kita nggak pernah makan cakwe, nggak tahu gimana ceritanya, kita jadi pengen banget makan cakwe. Bener nggak? Tapi kalau kita udah ngejalanin intermittent fasting selama beberapa minggu, kita bakal jadi lebih mudah mengontrol rasa lapar kita, nafsu makan kita jadi lebih teredam. Jadi minimal nih ya, mata kita itu udah nggak terlalu berbinar kalau ngeliat ada makanan lewat di depan kita gitu. Intermittent fasting juga sangat membantu dalam menjaga kedisiplinan kita. Kalau kita sedang menjalankan intermittent fasting nih ya, misalnya dengan tujuan menurunkan berat badan atau mendapatkan pola hidup yang lebih sehat, kita akan secara otomatis jadi lebih aware dengan waktu kita makan dan apa yang akan kita makan nantinya. Dan sepanjang hari, ketika kita menjalankan intermittent fasting, kita akan jadi selalu ingat kalau kita sedang menjalankan pola hidup sehat. Oh, udah jam segini nih, bentar lagi saatnya saya makan. Oh, udah jam sekian, bentar lagi mulai puasa. Jam pertama makan kapan, jam terakhir makan kapan, semuanya akan jadi jauh lebih jelas. Dan kita bakal jadi jauh lebih disiplin dalam menjaga pola hidup sehat kita. Biarpun banyak keuntungannya, intermittent fasting belum tentu cocok buat semua orang. Bakal ada beberapa orang yang malah merasakan kerugian ketika menjalankan intermittent fasting. Seperti merasa lapar terus-menerus, kalau di awal wajar. Tapi kalau udah berkepanjangan setelah beberapa minggu masih lapar terus-menerus,
mending dihentikan dulu dan konsultasi ke dokter. Atau mungkin seperti kayak kembung terus-menerus, atau terutama buat kaum hawa nih ya, suka ada gangguan hormon kalau menjalankan puasa atau intermittent fasting. Tapi kalau selama ini teman-teman ada yang suka nggak sengaja nih skip sarapan dan merasa nggak masalah, dan secara nggak langsung jadi puasa tuh ya selama belasan jam, teman-teman bisa coba aja nih intermittent fasting ini. Tapi tetap kita jangan sampai lupa untuk menurunkan berat badan kita, semua harus balik lagi ke yang namanya kalori defisit. Atau dengan kata lain, asupan kalori kita harus lebih sedikit daripada kalori yang kita bakar per harinya. Jadi ketika kita melakukan intermittent fasting nih ya, pada waktu saatnya kita makan bukan berarti kita bisa makan sebanyak-banyaknya tanpa batas. Ketika kita makan, kita tetap harus mengontrol jumlah makanan yang kita makan dalam batas wajar aja, jangan berlebihan. Jadi kesimpulannya, intermittent fasting memang belum tentu cocok buat semua orang. Tapi kalau teman-teman merasa nggak ada masalah buat nyobain, kenapa nggak dicoba aja? Oke, jadi segitu aja sharing dari saya soal intermittent fasting. Semoga videonya bisa membantu teman-teman semua. Kalau memang videonya membantu, jangan lupa ya dikasih like dan dilanjutin sama subscribe supaya kita semua bisa tetap have fun, respect, and live your best. Nama saya Tiji dan jangan lupa happy jumping.